Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat religi Kabupaten Pesawaran. Kembali lagi di podcast kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran. Nah, pada tema hari ini kita akan membahas tentang Islam Rahmatan Lil Alamin. Kita sudah kedatangan narasumber tokoh NU Kabupaten Pesawaran, yakni Rois Suriah PCN Kabupaten Pesawaran. Assalamualaikum, Kiai Haji Agus Mahfud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Siang. Izin ini saya panggil Gus Mahfud saja tidak apa-apa ya, Nggak Gus ya? apa-apa, nggak apa-apa. Biar awet muda kalau Oh, dipanggil Gus itu. baik, Gus Mahfud, terkait tema pada kesempatan kali ini. Menurut Gus Mahfud, apa sih makna dari rahmatan lil alamin bagi Islam? Rahmatan lil alamin itu rahmat itu ya kasih sayang. Hmm, Jadi Islam itu sangat menjunjung tinggi kasih sayang. iya. Baik itu kasih sayang terhadap manusia, Mm-mm. manusia secara umum, baik itu Islam, non-Muslim, semua harusnya disayangi oleh umat Islam itu sendiri. Bahkan makhluk lainnya pun juga demikian itu. Bisa hewan, bisa yang lainnya, lingkungan, gitu. Bagaimana pandangan Gus Mahfud sendiri terkait konsep ini? Konsep Islam rahmatan lil alamin itu aslinya ya sudah bawaan Islam itu sendiri. Jadi bukan konsep yang muncul dari ruang hampa, itu bukan. Jadi memang ajaran-ajaran Islam, nilai-nilai Islam itu semua mengajak kita untuk berdamai dengan siapapun. Karena dari makna Islam itu sendiri kan damai. Terus ya menjaga keamanan, menjaga lingkungan. Itu semua adalah tugas daripada per individu umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu ya yang namanya Islam rahmatan lil alamin itu ya Islam itu sendiri, bukan bukan konsep yang dibawa baru muncul gitu, bukan. Jadi dulu itu pernah ada cerita Sayyidina Umar itu pernah dilapori oleh seorang Yahudi bahwa tanahnya itu mau dibuat masjid oleh gubernur pada saat itu, yaitu Amr bin As. Itu Sayyidina Umar marahnya bukan main, padahal yang punya itu non muslim, dan itu adalah pelebaran masjid. Harusnya biasanya kalau orang kan kita memenangkan masjidnya itu, Benar. gitu loh. Tapi yang namanya Sayyidina Umar nggak seperti itu. Karena selaku sesama muslim gitu ya. Sama Gus ya. muslim. Nah, padahal itu bukan muslim. Makanya terus Sayyidina Umar hanya ngasih sama orang Yahudi itu yang melaporkan itu sebuah tulang, kemudian digaris dengan pedang, kemudian dikasihkan kepada Amr bin As. Dan Amr bin As tahu isyarah yang diberikan oleh Sayyidina Umar tersebut. Akhirnya digagalkan penggusuran itu. Ada maknanya tadi. Ada maknanya ya. Jadi kalau kamu sampai berani-berani itu, maka kamu itu aslinya tulang. Nanti kalau mati jadi tulang belulang seperti ini. Kalau kamu tetap memaksakan itu, kamu berhadapan dengan pedang saya. Luar biasa. Ya, luar biasa. Akhirnya nggak jadi digusur. Tapi nggak jadi digusur itu bukan kok terus masjidnya nggak dibesarkan, itu enggak. Ternyata orang yang tahu, orang non muslim yang asalnya tahu kok sampai seperti itu ya pemimpin umat Islam itu, padahal agama lain gitu. Akhirnya sama orang Yahudi tersebut langsung masuk Islam dia, dan memberikan tanah tersebut untuk pelebaran masjid. Dan ini ada berkah dari rahmatan lil alamin tadi itu. Nggak memandang, bukan hanya rahmatan lil muslimin, tapi rahmatan lil alamin. Seluruh alam ya. Selaku tokoh NU nih, Gus Mahfud. Nah, bagaimana
NU sendiri membumikan nilai-nilai Islam di tengah Kabupaten Pesawaran ini yang juga kondisinya keberagaman. Ini kalau di Nahdlatul Ulama sendiri itu punya konsep itu Islam moderat atau wasatiyah itu. Jadi Islam itu harus selain adalah i'tidal, itu juga harus tawasud. Tawasud itu tengah-tengah. Jadi tengah-tengah, setiap ada hal kita mempertimbangkannya itu tidak ke kanan, tidak ke kiri. Jadi kalau kita memandang sebuah persoalan itu enggak hanya dengan kacamata satu saja, yang satu ditutup, bukan, tapi harus dengan kacamata dua-duanya. Ini juga bisa terkait konsep moderasi beragama ya? Ya, ini moderasi beragama itu ya ini konsep yang akhirnya nanti gitu loh. Maksudnya dari NU yang asalnya wasatiyah, asalnya tawasud, i'tidal itu adil. Jadi adil dengan siapapun, karena negara itu bisa bagus kalau ada keadilan itu. Nah, sementara tawasud itu ya bisa menumbuhkan kebijakan. Nah, dari kebijakan inilah akhirnya muncul toleransi beragama. Kita mampu menjaga lingkungan dan yang lain-lainnya. Itu NU, dan NU setiap sebulan sekali itu selalu turun ke kecamatan-kecamatan, itu mengadakan Lailatul Ijtima. Lailatul Ijtima itu ya malam kumpulnya para pengurus sama Nahdiyin, sama kaum NU itu sendiri. Kemudian di situ ya diadakan ngaji, diajarkan ke-NU-an, gimana kita bermasyarakat, gimana kita itu bernegara, gimana kita itu berislam. Jadi tidak hanya Islam itu, jangan sampai digambarkan bahwa Islam itu perang, Islam itu gini gitu. Sehingga di mana-mana kayaknya ya ketika NU itu ada di lingkungan situ akan ada kenyamanan di dalamnya. Iya. Itu memang program yang sudah jalan dari mulai. PCNU punya program sendiri Lailatul Ijtima, nanti MBCNU punya program sendiri. MBC itu yang kecamatan. Gitu ya? Nanti di ranting ada lagi. Kalau desa itu ranting. Desa ranting. Nah, ini urusan keagamaannya. Selain urusan nanti ada ekonominya, sosial, kesehatan, ini ada juga. NU itu juga sedang membumikan itu semua. Cuma kalau bawaan NU itu sendiri ya tadi itu lebih ke membawa Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Ya tadi Gus Mahfud bilang ada kegiatan ekonomi, kemudian kesehatan. Bisa diceritakan nggak, Gus, seperti apa konsepnya? Kalau di pendidikan ini yang tidak atas nama NU itu aslinya yang NU juga sudah banyak. Jadi pondok-pondok pesantren di Pesawaran itu rata-rata otomatis NU. Betul. Kemudian ada namanya lembaga ma'arif. Kalau di Pesawaran mungkin belum banyak, karena ya kita baru memulai sedikit-sedikit gitu. Ini dari soal pendidikan. Kemudian kalau dari sisi ekonomi, ini NU itu juga membuat BUMNU. BUMNU. Iya, dan khusus menangani tentang usaha-usaha Nahdlatul Ulama atau kerjasama Nahdlatul Ulama dengan pihak lain, itu biasanya BUMNU. Kemudian tentang kesehatan, ini NU itu sudah merancang mau membuat klinik di Pujodadi, di Kecamatan Negeri Katon itu. Di situ ada, kita dapat hibah tanah yang insya Allah mau dibuat klinik di situ, dan mudah-mudahan ya bisa bermanfaat untuk orang di lingkungan situ, entah itu umat Islam atau non Muslim gitu loh. Ya bisa pakai fasilitas klinik itu. Karena itu memang tujuannya sosial yang umum.
Baik, Gus Mahfud, selanjutnya tadi sudah kita bicarakan terkait rahmatan lil alamin dan juga moderasi beragama. Hubungannya rahmatan lil alamin dan juga konsep moderasi beragama di Kementerian Agama itu tadi apa, Gus? Bisa dijelaskan lebih lanjut gak, Gus? Ini ya, moderasi beragama atau tawasud, tengah-tengah di dalam beragama ini adalah aslinya konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dia itu memposisikan dirinya ada di tengah-tengah. Kalau di dalam konsep teologi itu mimbaini rohtin wadamin labanan sa'igol disyaribin. Tadi di antara darah dan kotoran itu keluar air susu lah. Air susu ini adalah ahli sunnah wal jamaah atau mimbaini tafrid wal ifrod. Jadi antara ekstrim kiri dan ekstrim kanan ini bukan yang ahli sunnah wal jamaah. Nah, ahli sunnah wal jamaah ada di tengah-tengah ini. Nah, ahli sunnah wal jamaah ini karena itu di tengah-tengah maka akan membawa rahmat kemanapun karena dia posisinya ada di tengah lah. Orang itu kalau sudah posisinya ada di tengah ya jelas sulit, sana ngantem sini ngantem gitu, itu jelas sulit. Kayak Islam moderasi beragama misalnya ya banyak yang mukul karena apa? Karena ada ekstrim kiri ada ekstrim kanan. Nah, kita ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah, dengan tengah-tengah ini kita bisa melihat, kita bisa melindungi orang yang persekusi atau yang lainnya. Kita bisa membela orang-orang yang dianggap tidak banyak, tidak banyak itu. Jadi kaum-kaum yang komunitasnya itu nggak banyak, minoritas. Nah, kita bisa melindungi minoritas sehingga kadang itu NU itu dianggap kok lebih ke minoritas, lebih sayang sama non muslim daripada sesama muslim, padahal nggak seperti itu. Kita tetap sesama dengan orang lain saja kita sayang, apalagi dengan saudara sendiri. Itu seperti itu, tapi kesan itu ada. Jadi moderasi beragama ini akan mampu menciptakan rahmatan lil alamin itulah. Untuk bisa menjadi orang yang moderat ini butuh keilmuan. Iya, karena kan ilmunya ini harus. Pandangan orang terkait moderasi beragama itu ada yang pro kontra, ada yang bilang moderasi beragama mencampur adukan agama gitu ya, Gus ya. Kalau mencampur adukan agama ini bukan namanya moderasi beragama ini. Jadi bukan moderasi beragama, karena moderasi beragama itu ya lebih ke kita memandang atau menempatkan diri kita di tengah-tengah, lebih-lebih kita berada di negara bangsa, nation state, bukan negara Islam kan kita ini. Jadi kalau kita terlalu ke kanan itu ya gimana, terlalu ke kiri juga harus pasti tengah-tengah gitu ya. Tengah-tengah, dan kita tetap mendoakan semoga pemimpin-pemimpin baik yang ada di pusat, di presiden misalnya, di gubernur, bupati, itu mudah-mudahan menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, yang adil. Jadi sampai ada kata-kata dalam NU itu seperti ini, Mbak. Kalau ada orang ngaku NU kok menjelek-jelekkan pemimpinnya, itu masih diragukan ke NU-annya. Karena apa? Setiap Jumatan kita itu selalu mendoakan mereka. Loh, kok di hari beri yang lain menjelek-jelekan gitu loh. Jadi kita jelek-jelekan itu belum tentu jadi baik, kan lebih baik didoakan gitu loh. Siapa tahu dengan didoakan yang asalnya nggak baik bisa menjadi baik, yang asalnya nggak begitu baik bisa menjadi baik, yang baik bisa lebih baik. Betul sekali, Gus. Kemudian Gus, apa tantangan terbesar yang dihadapi umat Islam saat ini dalam mengamalkan Islam yang damai dan inklusif? Aslinya kalau di Indonesia itu sih, kalau soal tantangan itu ya masih tantangan-tantangan klasik sih. Artinya klasik. Ya tetap itu saja dari dulu itu ya, misalnya akan dicemooh,
Iya. Akan seakan-akan itu bahwa kita itu terlalu wong Islam kok terlalu keduniaan atau gimana. Jadi itu tantangan-tantangan yang datang dari orang lain. Sementara kita itu juga dari dalam sendiri. Itu kadang kita juga mengalami kebingungan kalau keilmuan itu kurang tinggi lah, karena orang itu bisa jadi bijak bijak itu bisa jadi itu karena keilmuan yang mumpuni. Iya, iya. Jadi sehingga dengan keilmuan yang mumpuni itu orang bisa menjadi bijak. Nah, kadang karena kekurangan kemampuan kita, itu kadang kita bingung untuk menempatkan diri kita. Sementara orang ini bilang seperti ini seperti ini, loh terus saya gimana? Kalau mau ke sini nggak berani, kadang takut dijelek-jelekan. Gitu. Apalagi sekarang ini zaman media sosial. Gitu. Benar. Jadi ya masih saya kira moderasi beragama rahmatan lil alamin itu konsep yang sejak lama. Betul. Jadi dari dulu itu ya yang namanya Islam itu sendiri memang dari sisi akidah yang satu menyalahkan sana, yang satu menyalahkan sini. Itu ya adanya seperti itu. Paham-paham ekstrim, intoleran gitu. Iya. Apalagi ya yang intoleran itu yang kadang membuat kita itu geleng-geleng kepala. Gimana cara berpikirnya kan gitu. Ya, itu bagaimana cara NU membimbing umat agar tidak terkait dengan paham ekstrim, kemudian intoleran? Di NU itu sudah ada tuntunan besar. Selain Al-Quran, hadis, ijma, qiyas itu kiai-kiai yang kita ikuti, baik yang pengarang-pengarang kitabnya atau pendiri NU itu sendiri, itu alhamdulillah mereka itu rata-rata orang-orang yang memihak ke moderasi beragama atau memihak ke rahmatan lil alamin tadi. Kayak misalnya Mbah Hasyim Asy'ari itu punya konsep hubbul waton minal iman. Apa itu, Gus? Cinta tanah air itu setengah daripada iman atau sebagian daripada iman. Ini bukan hadis, tapi ini adalah konsep yang dicanangkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari supaya kita itu benar-benar menjaga keindonesiaan kita tanpa memandang kita itu agamanya apa. Kalau dalam Islam ya berarti kita Islam, cinta tanah air itu salah satu dari iman, dan kitab-kitab itu yang menjadi panduan kita untuk kita salurkan ke masyarakat sehingga masyarakat tahu oh ternyata pandangan-pandangan ulama yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama itu seperti itu gitu loh, bukan yang ekstrim-ekstrim. Tadi di gambaran Islam ini Mbak ya, gambaran Islam itu aslinya nggak ada perang, tapi nyatanya ada ya. Paksa baru ada perang. Islam itu tidak boleh makan bangkai, tapi ketika terpaksa, nah, itu hanya terpaksa. Terpaksa itu ketika kita terpojok, nggak bisa apa-apa lagi. Itu baru muncul hal-hal itulah. Kadang sesuatu yang terpaksa ini digunakan orang-orang kanan atau kiri ini sebagai senjata. Nah ini harusnya kan enggak. Iya. Karena ini sesuatu yang terpaksa ya kita gunakan ketika terpaksa. Contohnya ketika Mbah Hasyim Asy'ari itu mengobarkan resolusi jihad. Jadi umat Islam semua diwajibkan jihad yang radiusnya itu lebih dari kurang dari 2 marhalah, 104 kilo itu mereka wajib berperang memerangi penjajah pada saat itu. Lah, ketika sekarang ini wong kita semua ini orang Indonesia kan nggak ada perang lagi. Iya. Nah, jadi itu cara sekaligus ya apa sih pemikiran Barat itu ya. Pemikiran ya. Cara
berpikir, Media terus sosial. media sosial. Terus di NU juga ya banyak anak-anak mudanya kan yang IPNU, EPPNU, mereka juga sudah banyak dibimbing agar bisa meramaikan media sosial tapi dalam tanda kutip yang positif-positif. Jadi paling enggak kalau ada konten yang negatif silakan, tapi kita membuat sendiri konten-konten yang positif seperti podcast pada saat ini kan konten positif. Lah ini perlu diperbanyak memang supaya apa, menimbun sampah-sampah negatif tadi. Gitu. Dan ansornya juga demikian. Nanti ada fatayat. Ini semua mereka semua punya pelatihan kaderisasi masing-masing. Dan konsepnya sudah jelas semua, ada panduan-panduan buku yang ada di dalamnya, sehingga untuk ke masyarakat gimana supaya masyarakat itu bisa rahmat, bisa sayang kepada semua agama atau sesama muslim atau ke lingkungan. Ini semua konsepnya ya sudah ada semua, sehingga kita datang ke situ, kita mengadakan pengajian, kita mengajarkan kumpulan-kumpulan yang kemudian diisi dengan pembicaraan-pembicaraan itu, selain ya lewat sosial dan yang lainnya. Tadi kan disebutkan ada Ansor, kemudian Fatah, ada apa saja unit organisasi di NU sendiri? Kalau NU itu banyak, ada Banom ya. Kalau Banom itu mungkin bisa dari desa kemudian ke ini ya. Kalau dari pusat ini namanya PBNU. Nah, PBNU, kemudian PWNU pengurus wilayah ini adalah tingkat provinsi. PCNU ini tingkat cabang, tingkat kabupaten kota. Kemudian ada MWC, Majelis Wakil Cabang, ini kecamatan. Kemudian ada ranting. Kalau di Jawa itu ada anak ranting namanya. Anak ranting itu di desa, kemudian kadang dusunnya. Ini ada anak-anak ranting itu kalau di Jawa. Kalau di Lampung itu ya masih ranting, itu sudah sangat bagus. Nah, kepengurusannya sendiri itu ada mustasyar. Mustasyar itu ya pembimbing. Kemudian ada surya. Kemudian ada tanfidiyah. Lah, di dalam NU itu pimpinan tertingginya itu adalah Rois Surya. Kalau kata orang itu kiai ini NU itu ya Rois Surya itu. Berarti Gus Mahfud ini tertingginya di ini BCNU ya? Ya, kalau dari organisasi seperti secara itu. Organisasi. Ya, secara organisasi itu seperti itulah. Nasihat gitulah ya? Bukan. Ya harian juga. Kalau penasihat yang tadi, yang Dewan Mustasyar tadi. Dewan Mustasyar. Mustasyar lah. Kemudian dari kepengurusan harian itu ada juga Banom-Banom. Banom itu badan otonom. Tadi ada badan-badan yang dia itu bisa ngurusi dirinya sendiri. Seperti Muslimat, Fatayat, IPPNU. Ini organisasi keperempuannya. Ya, ini perempuannya. Kemudian yang laki-lakinya ada Ansor, ada IPNU, ya. Terus ada Ishari dan yang macam-macam banyak. Ishari itu yang urusan hadro, musik, ada ya kesenian Islam ya. Ya. Betul. Jadi ada yang les bumi itu juga kesenian Islam. Kesenian Islam. Itu. Kalau hadro, kalau Ishari itu lebih ke hadro. Tapi kalau les bumi itu seluruh. Jadi lembaga seni itu di les bumi itu. Tapi itu lembaga, bukan Banom. Kemudian dari NU-nya sendiri ada lembaga-lembaga. Ada lembaga bantuan hukum LBH. Ada LBMNU, lembaga Basul Masail Nahdlatul Ulama yang membahas tentang problematika hukum-hukum di masyarakat. Kemudian ada Lazisnu, lembaga amil zakat, infak dan sodako. Kemudian ada lembaga perekonomian, ada lembaga penguatan pertanian, ada lembaga LTM, lembaga takmir masjid, ada LTN, lembaga taklif wan nasr. Biasanya yang nangani seperti ini
LTN kalau di NU. Jadi dan itu ada mulai dari pusat sampai PC. Kalau yang lembaga-lembaga penuh itu sampai PC. Nanti kalau di MBC itu sudah yang kecamatan. Hanya kepengurusan terasnya saja, pengurus yang Ngurus harian. ya harian tadi itu. Tadi Gus Mahfud sebutkan ada Lazisnu dan terkait tema kita yang rahmatan lil alamin, pernah nggak ada dari Lazisnu itu menyasar juga masyarakat yang non muslim kegiatan-kegiatan sosialnya? Kalau di Pesawaran ini sepertinya belum. Ya cuma kalau untuk pekerjaan akhirnya kita membantu, misalnya kayak ada di Pucodadi yang situ itu kan daerah yang agamanya banyak. Desa Sadar Kerukunan. Ya, itu kita juga pernah ikut-ikut bareng-bareng di sana. Ya. Biasanya kalau sudah urusan yang mendanai itu ya dari perekonomian dari itu gitu. Mesti melibatkan kayak Lazis, melibatkan perekonomian, melibatkan BUMNU, tadi enggak kita jalan sendiri, bukan. Itu ya kalau menyasar ke yang lainnya, tapi itu Lazisnunya. Karena Lazisnu itu biasanya gini, dari masyarakat NU kemudian dikembalikan lagi ke masyarakat itu sendiri gitu loh. Jadi kalau untuk sampai ke yang lain itu belum. Mungkin ini juga program selanjutnya ya. Ya bisa dipikirkan nih. Iya, Ini tahun bagus juga. 2026 selanjutnya. Baik, terima kasih banyak Gus atas kehadirannya dan menutup perbincangan kita pada podcast kali ini. Apa pesan Gus Mahfud pada generasi muda Kabupaten Pesawaran akan cinta tanah air, kemudian cinta Islam dan juga membawa rahmat dalam setiap perbuatannya? Ya, terima kasih. Ya, ini khusus untuk anak-anak muda, terutama anak-anak muda Islam. Dunia kita sekarang ini memang seperti tidak ada batas. Batas apapun itu sudah tidak ada. Dalam genggaman gitu ya. Iya, semua ada di mata kita. Dan kita harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya apa yang ada itu. Jadi jangan hanya digunakan main-main sehingga tidak ada kemanfaatannya. Jadi apapun itu bentuknya, ketika bisa kita ambil kemanfaatan, kita ambil kemanfaatan itu. Jangan hanya dibiarkan begitu saja. Dan jangan anti dengan apapun. Semua pengetahuan diserap. Apapun itu. Baru kita memilih mana yang cocok untuk kita. Nah, kalau umat Islam ya harusnya lebih mendahulukan tentang keislaman itu. Dan jangan mudah terprovokasi. Lebih-lebih sekarang ini ada AI yang gambarnya itu gampang persis seperti orang, suara kejadian. Jangan mudah terprovokasi dengan konten-konten sampah. Betul. Konten-konten yang tidak jelas asal usulnya, apalagi konten-konten yang pakai gambar yang tidak sesuai dengan isinya. Betul. Nah, ini bisa merusak diri kita sendiri. Ya, mungkin kita awalnya seperti merusak orang lain, tapi pada akhirnya kita sendiri yang akan rusak. Masa depan kita juga tidak akan bisa bagus. Ya, apalagi sampai kita itu menyasar ke radikalisme tadi itu ya, kita akan berujung di penjara. Nah, itu seperti itu. Jadi sekali lagi untuk anak-anak muda, terutama anak muda Islam, mari kita gunakan fasilitas yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita ini sebaik-baiknya untuk merawat dan melestarikan jagat. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Gus Mahfud, pesan yang sangat bijak sekali untuk kita semua, sahabat religi Kabupaten Pesawaran. Dan terima kasih atas waktunya Gus Mahfud. Terima kasih juga, saya sudah bisa hadir ke sini, dihadirkan ke sini.
Sahabat Religi Kabupaten Pesawaran, demikian bincang kita dengan Rais Suriah PCIDO Kabupaten Pesawaran, Kiai Haji Agus Mahfud. Semoga dapat menambah wawasan yang akan kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya Sinta pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesawaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Gus. Ya, sama-sama.